Apa mbok kira saiki baginda Rasulullah ki akar ngawang wis dak tekan lah. Baginda Rasulullah pernah lagi duduk di Ka'bah, ada orang ngambil batu, dilemparkan batunya lembu sekilan. Orang tekan sekilan, nggak gantung itu batunya. Apa mbok kira baginda Rasulullah ki nggak duwe ilmu, antum cangkem. Lah itu orang ngomong nggak punya ilmu. Woi baginda Rasulullah, siapa yang bilang agama Islam itu boleh ngajarin kebal dan sebagainya? Oh baginda Rasulullah itu perang keluar darah. Ngajimu kok ngendi? Rene ngaji karo aku, tak ngaji kitab Mambaul Hikmah. Rene ngaji kitab Ihya sama saya tentang Imam Syafi'i yang menerangkan beberapa ilmu hikmah. Rene tenang. Aku nasta'in, dan dengan pertolongan Allah nasta'in ala umuri dunia din. Saya memohon beberapa, saya meminta pertolongan kepada beberapa dalam urusan dunia, ya, dalam urusan dunia dan akhirat. Dan apa namanya? Dan orang ono kekuatan, ya, dan orang ono wala haula dan orang ono daya. Ini apa nih? Mungkir apa? Gitu, Ustaz. Yang paling aneh dari Gus Samsudin tuh kenapa kalau lagi megang mic ngomong ke depan jemaahnya itu seolah-olah yes. Itu ada salah satu cuplikan videonya, dia bilang gini, ayo sampai ngaji kok aku Mambaul Hikmah. Tak terangke bagaimana Ihya Ulumuddin. Di kitab Ihya Ulumuddin Imam Syafi'i menerangkan kitab hikmah atau ilmu hikmah. Lah. Sejak kapan Ihya itu ditulis oleh Imam Syafi'i, Mang? Di mana-mana Ihya Ulumuddin itu ya Al-Ghazali. Itu kitabnya Al-Ghazali. Ini kan sudah dilalah, sudah menunjukkan bahwa Gus Samsudin itu ya nggak tahu apakah dia keliru atau tidak. Tapi kalau kita lihat yang lain, di mana-mana yang namanya karomah ini perlu dicatat bagi teman-temannya. Yang namanya karomah itu ghairu ta'allumin bi ghairi ta'allumin wa mubasyarat, apa itulah. Saya lupa, pokoknya di situ ada mudhof ilahnya, nanti ada sifat makhsusatin. Intinya tidak dipelajari terlebih dahulu, tidak disertai atau dimulai atau diawali oleh sebab-sebab tertentu. Tidak menggunakan perangkat apa-apa. Atau wafak pakai apa itulah, enggak seperti itu. Ya, yang namanya karomah itu pure, mulus, murni terjadi kepada kekasih Allah tanpa disengaja. Itu memang benar keistimewaan dari Allah, hadiah dari Allah kepada orang tersebut, atau gift lah kita katakan begitu, pemberian keistimewaan dari Allah yang memang khariqul adat. Ya. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu dijelaskan bahwa, saya lupa teksnya, tapi kesimpulannya begini, kalau ada teman-teman yang ingin ngajak diskusi kita bisa. Ya. Intinya kalau ilmu-ilmu yang menggunakan apa namanya yang aneh begitulah, itu bisa dipelajari oleh siapapun. Tapi sebisa-bisanya orang melakukan amalan-amalan tertentu itu masih bisa dibuktikan oleh bukti data ilmiah atau fakta ilmiahnya. Itu masih bisa dibongkar melalui sains. Misalnya ada pesulap atraksi. Wow, kelihatannya aneh. Itu masih bisa dibuktikan oleh sains. Tapi kalau khariqul adat, karomah atau mukjizat dalam konteks kenabian ya, itu benar-benar di luar logika. Sudahlah. Jangan apa namanya ya? Jangan dilakukan observasi atau riset. Misalnya laut terbelah Nabi Musa. Itu jangan dilakukan riset karena itu sudah mukjizat khariqul adat, di luar logika. Tapi kalau sulap itu masih bisa apa namanya dibuktikan dengan sains. Nah, kita lanjut kepada Gus Samsudin. Di salah satu video Gus Samsudin ini sedang mengajar di majelisnya ya. Di situ muridnya membacakan salah satu kitab lah. Di situ bacaannya berantakan. Kenapa saya katakan berantakan? Wabihi nasta'inu, dia mengatakan di situ lan kelawan pertolongannya Gusti Allah. Lah dari mana? Wabihi lan kelawan Allah nasta'inu jaluk pitulung sapa ingsun. Ngepri pitulung sapa kita. Dia soalnya di situ menggunakan metode bahasa Jawa. Itu kan ya agak berantakan lah gitu. Meletakkan domirnya nggak tepat. Begitu kira-kira, nanti teman-teman silakan saksikan ini. Dan di situ beliau mengatakan la haulu apa itulah bacanya. La haula wala quwata illa billah. Di situ menggunakan metode Jawa, tidak menyebutkan khobarnya. Kalau itu kan jelas ya, kalau memang menggunakan metode bahasa Jawa itu kan harus disebutkan maujudnya khobarnya itu. La haula wala kekuatan iku maujud, kan begitu. Ini kan kalau dalam Alfiyah wa sya'a fi dzalbabi isqatul khobar. Idzil muradu maqsuqutihi dhahar. Jadi sudah masyhur pembuangan khobar di dalam itu ya. Dan dalam tradisi pembacaan bahasa Jawa itu khobar disebutkan ay maujudun begitu. Artinya di situ juga kan
menyalahi kaidah pembacaan atau metode menggunakan bahasa Jawa. Nah, yang saya maksud di situ Gus Samsudin diam saja. Ada muridnya membacakan kitab ini berantakan, diam saja. Kenapa dia nggak komplain kalau dia memang benar-benar ngerti bahasa Arab? Kalau dia memang benar-benar ngerti ngaji kitab kuning ya, atau kitab gundul atau tes gundul. Ini kan aneh ya, aneh sekali. Ya sudah, situlah dari sini kita bisa menyimpulkan lah ya. Tidak harus saya menjustifikasi bahwa Gus Samsudin itu nggak ngerti, ya nggak seperti itu juga, Mang. Intinya, ya sudahlah, jangan tertipu oleh orang-orang yang membawakan ilmu hikmah itu apalah. Karena kalau dalam kajian literatur, hikmah itu juga berbagai konteks ya. Artinya kalau kita berbicara hikmah itu kontekstual. Lagi ngomong dulu ya. Nah. Ini ponakan-ponakan ini. Hikmah itu, misalnya kalau dalam filsafat itu juga banyak para ilmuwan mendefinisikan hikmah sebagai filsafat. Ada yang mendefinisikan ilmu hikmah itu sebagai ilmu tasawuf, ada ilmu kebijaksanaan. Yang intinya dari kesemuanya itu, hikmah itu dipelajari untuk bagaimana memperdalam daya spiritualitas, memperdalam semangat beragama, kepekaan terhadap sesama manusia, memanusiakan diri sendiri dan memanusiakan manusia yang lain. Itu ilmu hikmah. Bukan jadab-jadaban ya. Seperti itu bukan. Ini juga tanpa menafikan ilmu hikmah yang pengobatan supranatural atau yang tradisional itu ada. Ya saya meyakini itu ada. Yang wirid-wiridan gitu ada, saya meyakini ada. Tapi ini kan sering disalahgunakan ya teman-teman ya. Sering sekali disalahgunakan oleh hal-hal yang aneh. Hal-hal yang wes mau kan lalur palang lah mau ngedeleng mah ya. Kira-kira seperti itulah. Udahlah, untuk Gus Samsudin kalau memang itu settingan, konten-kontennya settingan dan itunya memang benar-benar yang semacam berspiritual apa itulah itu settingan, katakan settingan. Kalau itu untuk hiburan yang enggak ada yang larang, enggak ada yang mengkritik juga. Orang-orang udah tahu itu settingan kok. Ngapain mendeklarasikan misalnya ya, apa yang dilakukan itu asli misalnya. Tapi saya enggak ngomong gitu. Ini andaikan ya, Gus Samsudin mengatakan ini asli, untuk apa? Ya buktikan dengan Bang Marcel itulah. Bang Marcel itu kan ingin melakukan pembuktian. Ya buktikan, gak usah misalnya bawa-bawa polisi. Kan Gus Samsudin itu sakti ya. Sakti melawan dukun, menang terus. Nggak pernah kalah, adapun kalah menang lagi di kemudian duelnya. Ini lawan Marcel harus bawa-bawa polisi. Yang padahal ini Gus Samsudin sudah melawan Antek Dajjal loh. Kenapa harus pula bawa-bawa polisi hanya menghadapi Marcel yang cuma pesulap? Pesulap kan cuma trik. Begitu ya, itulah kalau dalam bahasa kasarnya. Kalau Gus Samsudin menggunakan ilmu gaib, kalau memang benar Gus Samsudin memiliki ilmu itu loh, kenapa harus ini terjadinya malah seolah-olah banyak drama, bahkan viral di mana-mana ya. Ya tapi ada hikmahnya di balik itu ya. Ada kebermanfaatan ini kalau diturunin pemaknanya seperti itu ya. Marcel yang dapat uang, mendapatkan kepopularitasan yang nambah tinggi, banyak job di mana-mana. Begitupun dengan Gus Samsudin, banyak dicari orangnya untuk menonton konten-kontennya. Termasuk saya di sini buat kontennya, dan itulah yang dikatakan dengan dunia per-YouTuban. Tapi bukan itu, teman-teman. Bukan di situnya. Ini tentang bagaimana dunia tontonan memengaruhi bagaimana kehidupan kita. Ya. Karena tontonan itu bisa meleburkan antara mana fantasi dan mana kenyataan. Sudah tidak bisa dibedakan lagi mana yang fantasi, mana yang kenyataan. Kita benar-benar menghadapi dunia keremang-remangan di mana-mana yang terang dan mana yang gelap itu tidak bisa kita kita lihat lagi. Yang kita ini seperti hidup di tengah kegelapan, harus membawa senter untuk menyatakan sikap bahwa ini loh saya. Kalau tidak kita memang benar-benar tenggelam atau larut di dalam keremang-remangan itu. Karena sudah banyak gimmick sekali konten-konten YouTube ini ya. Sudah banyak gimmick sekali. Dan ini Gus Samsudin ya, sudahlah, buktikan. Saya ingin itu saja.